Nah, yang kemarin kekenyangan makan rendang, opor ayam, makanan santan, udah cek kolesterol belum nih? Hati-hati loh. Kalau tinggi kolesterolnya itu bisa berdampak ke seluruh tubuh kita, terutama ke pembuluh darah nih, tuh Arlin. Iya, betul sekali nih. Ayo di sini siapa? Aku. Kalau aku sih iya ya. Kalap ya kan dalam 2 hari lebaran saja gitu ya. Nah, makanya hari ini kita akan membahasnya nih bersama dengan Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam, konsultan. Waduh, banyak banget ya gelarnya ya. Pokoknya ini beliau ini adalah orang yang paling tepat nih untuk kita tanyakan pada pagi hari ini. Prof, ini ngomongin lebaran Prof ya. Ini kan betul. masyarakat itu banyak konsumsi makanan bersantan, kemudian rendang, opor dan sebagainya. Dan perlu diketahui masyarakat, katanya Prof, kolesterol tinggi biasanya tidak memberikan gejala atau ciri khusus. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Nah, ini yang artinya kita mesti memahami nih masyarakat. Karena tidak ada tanda khusus kalau kita kadar kolesterol dalam darah kita itu tinggi. Itu yang jadi masalah. Kadang-kadang bilang, oh ini pegel-pegel. Belum tentu. Pegel-pegel itu bisa kecapean. Atau leher saya nih, tengkuk nih tinggi nih, kolesterolnya tinggi nih. Nggak bisa. Kalau kita mau tahu kolesterol yang mesti diperiksa tadi. Nah, di satu sisi ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena tadi udah disebutkan ya, Dr. Hekal tadi bahwa kadar kolesterol yang tinggi terus itu akan menimbun di berbagai macam organ gitu loh. Sehingga menimbulkan berbagai macam masalah di kemudian hari. Emang nggak bisa langsung misalnya kayak kita misalnya terlalu makan pedas langsung lambungnya kambuh, tidak begitu. Kalau kolesterol mau makan sekarang banyak pun mungkin nggak ada masalah gitu ya dalam tanda petik. Tapi setelah itu ternyata kadar kolesterol kita terus tinggi di dalam darah kita, akhirnya nimbun di mana-mana gitu loh. Oh, jadi ini kayak sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit Betul, gitu ya dok ya. betul. Oke, ini selanjutnya nih dok, ada fakta atau mitos. Ini katanya nih ya, satu-satunya cara untuk memastikan kolesterol tinggi adalah dengan tes darah. Ini fakta atau mitos dok? Ya, ini fakta. Fakta. Jadi memang anjurannya medical check up penting. Nah, ini berdasarkan penelitian-penelitian, ini berhubungan dengan puasa Ramadan ini, itu memang sebagian besar ya para masyarakat yang memang melaksanakan puasa Ramadan ini itu kadar lemak darahnya turun, kolesterolnya juga membaik ya pada saat diperiksa di akhir Ramadan. Cuman beberapa riset pun juga melihat ya 1 bulan setelah itu bagaimana, ternyata kembali lagi seperti sebelum puasa Ramadan, bahkan bisa lebih parah lagi. Nah, ini yang artinya mestinya kita setelah kita puasa Ramadan ini kan exercise nih buat kita nih, latihan. Nah, mestinya ke depan kita mesti ingat tadi itu bahwa kita sudah berhasil nih mengontrol berat badan kita, mengontrol kadar lemak darah kita. Tolong ini dipertahankan. Nah, 1 bulan penuh loh bisa loh ya dok ya. Betul. Mestinya ya arti tadi kan kita terbukti semua gitu ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Kalau kira-kira ini worry nih, aduh kolesterol saya bagaimana sih? Udah periksa aja deh. Nah, periksa aja dulu bagaimana nih statusnya. Karena ketika kolesterol kita tinggi, nah warning nih. Kembali lagi tadi bisa nimbun di mana-mana gitu loh. Jadi bagaimana kita mengetahuinya harus diperiksa darahnya. Gitu. Oke. Iya. Prof, jadi memang kalau kita memiliki tinggi kolesterol, itu kan dia akan mengikis pembuluh darah perlahan, Prof. Butuh waktu. Nah, kemudian ada yang mengatakan, fakta atau mitos, bahwa kolesterol tinggi itu bisa menyebabkan peristiwa emergensi, seperti serangan jantung. Ini fakta atau mitos? Nah, ini mitos. Jadi nggak ada secara langsung, ini makan langsung serangan jantung, tidak. Karena tadi itu, sejatinya bahkan kita sampaikan juga, bahkan kejadian artinya proses kita bilang aterosklerosis atau pengerasan di pembuluh darah itu berlangsung sejak anak-anak bahkan. Terus bertahap terus. Nah, mungkin bisa saja dalam waktu yang singkat makannya terlalu asin misalnya ya kan, akhirnya tekanan darahnya tinggi, bisa aja menimbulkan serangan jantung di situ. Jadi tidak secara langsung tuh kalau kita makan ini langsung tidak. Ya memang ada yang bilang wah ini habis makan ini. Ya mungkin udah artinya memang sudah ada permasalahan di pembuluh darahnya. Tiba-tiba tadi yang saya bilang terjadi mungkin jantung terlalu cepat bekerja, akhirnya tumpukan dari lemak di dalam darah kita itu, karena kebetulan juga sudah terjadi aterosklerosis, pengerasan di pembuluh darah itu lepas. Nah, ke pembuluh darah di
jantung koroner. Akhirnya apa ya? Tadi terjadi serangan jantung gitu. Dan barulah muncul gejala, Prof, seperti itu. Iya, ya. jadi makanya kadang-kadang bilang, wah ini serangan jantung tiba-tiba. Itu sebenarnya udah proses yang panjang. Iya. Kenapa? Karena kita tidak pernah check up. Nah kadang-kadang pasien-pasien juga ya udah diperiksa nih, udah ketahuan kolesterolnya tinggi juga malas minum obat misalnya. Udah gitu lupa bagaimana dia harusnya juga menjaga agar kadar kolesterolnya itu mestinya juga tetap dalam keadaan normal gitu. Iya. Jadi saya selalu mengingatkan, kolesterolnya itu kalau udah ketahuan tinggi, diobatin dipastikan lagi labnya mesti normal dulu gitu. Oh, jadi benar-benar recheck lagi, Iya, kadang-kadang pasien tadi saya bilang udah enakan badannya, udah enak nih, karena dia cuma berdasarkan enaknya saja itu tadi, padahal belum dicek ada kolesterol normal apa belum. Nah, gitu ini ngomongin gejala juga nih dok, sesuai dengan fakta mitos selanjutnya. Ini katanya salah satu gejala kolesterol tinggi itu bisa muncul seperti bercak kuning di kulit. Ini fakta atau mitos dokter? Tapi jangan jauh dulu dokter, sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat.